Halo dan kembali lagi di channel Info Admin. Kabar hari ini dibuka dengan pernyataan mantan Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov, yang mengatakan bahwa sumber daya mobilisasi di Ukraina hampir habis. Dan ini tentu menjadi kabar buruk bagi formasi angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Azarov menulis, mobilisasi di Ukraina telah menjadi mimpi buruk bagi warga Ukraina. Cadangan Ukraina sudah habis, dan di garis depan mereka meminta rotasi yang tentu ini tidak dapat dilakukan akibat kekurangan sumber daya manusia. Ia juga menambahkan bahwa kaum muda di Ukraina saat ini siap melakukan apapun untuk menghindari mobilisasi. Namun rencana mobilisasi total Ukraina belakangan hari ini tampaknya semakin banyak dimuat dan dibicarakan oleh beberapa pakar militer. Narasi tersebut bahkan bermunculan di beberapa media Ukraina. Dan tidak hanya dari bibir para politisi, bahkan dari seorang komandan Brigade Lintas Udara ke-80 yang secara terang-terangan tidak hanya berbicara tentang perlunya memperketat wajib militer, tetapi juga merekrut para perempuan. Ia juga mengatakan bahwa saat ini formasi Ukraina selalu kekurangan personil setiap harinya. Ini berarti sebentar lagi ada kemungkinan media Ukraina akan segera melakukan kampanye informasi besar-besaran tentang itu. Kerumitan yang dialami Ukraina semakin lengkap ketika mitra barat mereka mulai meragukan tujuan pemerintahan Ukraina, di mana baru-baru ini beberapa persenjataan Ukraina justru ditemukan berada di tangan musuh utama Israel, yaitu Hamas. Seperti di dekat kota Ashkelon di Israel, di mana sebuah mobil yang dikemudikan warga Palestina ditahan oleh pasukan penjaga Israel. Di belakangnya, terdapat peluncur granat anti-tank RPG-7 Soviet dan bertuliskan Brigade Infanteri Gunung ke-128 dari kota Mukachevo di Ukraina. Yang terbaru, bahkan Hamas menerbitkan sebuah video yang menyatakan rasa terima kasihnya kepada Ukraina atas senjata yang diberikan kepada mereka. Kiev, yang melihat kabar tersebut segera menepisnya dan mengatakan bahwa itu adalah provokasi Rusia. Ya, insiden seperti itu jelas meruntuhkan kepercayaan berbagai pihak terhadap Zelensky. Dan tentu akan semakin sulit bagi Joe Biden untuk meyakinkan Kongres Amerika Serikat dan para pendukungnya untuk terus mengirimkan bantuan dan dukungannya terhadap Ukraina. Topik ini bahkan dibahas pada konferensi pers Vladimir Putin setelah kunjungannya ke Kyrgyzstan untuk menghadiri KTT CIS. Putin mengatakan, "Saya ragu ada pengiriman senjata dari Ukraina, tapi saya yakin itu bocor. Tingkat korupsi di Ukraina diketahui sangat tinggi. Pasar gelap berkembang sedemikian rupa sehingga banyak yang ingin membeli. Dan di Ukraina banyak yang ingin menjualnya." Dan kabar ini faktanya telah dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah wawancara dengan Jerusalem Post, yang mengatakan bahwa senjata NATO yang ditransfer ke Ukraina benar telah muncul di perbatasan Israel. Seorang delegasi Rusia, Konstantin Gavrilov, bahkan telah memprediksinya di tahun 2017. Gavrilov saat itu mengatakan, senjata ringan yang dipasok ke Ukraina serta ATGM dan Manpats dapat berakhir di Timur Tengah di masa depan. Senjata-senjata ini dijual di pasar gelap dan dikirim ke Timur Tengah, ke Idlib, Suriah, dan kami memiliki rekamannya. Sementara itu, pakar jurnalisme militer politik Rusia, Boris Rosin, mengatakan bahwa situasi yang saat ini terjadi di Ukraina merupakan kisah berkelanjutan dari negara-negara Eropa Timur yang terus memasok senjatanya ke berbagai kelompok bersenjata di seluruh dunia. Seorang kolonel dari Republik Rakyat Donetsk, Eduard Basurin, bahkan mengatakan keterlibatan Bulgaria, Albania, dan Rumania dalam memasok senjata gelap ke Timur Tengah. Dia juga menunjuk karakter utamanya, yaitu mantan kepala administrasi Presiden Ukraina, Pasinski, yang juga ia sebut sebagai pemain utama. Dan jika melihat publikasi The New York Times, tampaknya cukup masuk akal, yang mana dalam tulisannya mengatakan bahwa perusahaan kendaraan lapis baja Ukraina yang terkait dengan Pasinski telah menjadi pemasok senjata swasta terbesar sejak Februari 2022. Dan sepanjang tahun ini, penjualannya mencapai rekor tertinggi, yaitu senilai $350 juta dibandingkan dengan sebelum dimulainya operasi khusus Rusia yang hanya menghasilkan sekitar $2,8 juta, yang kemudian menjadi bukti yang cukup kuat bahwa senjata yang dimiliki Hamas adalah dari Ukraina dan bukan propaganda Rusia. Sementara di pihak Ukraina, melalui pusat media militer Kementerian Pertahanan Ukraina, mereka melaporkan bahwa setelah melihat kejadian di Ashkelon, Israel, mereka beranggapan bahwa ini adalah ulah Rusia. Penjelasannya cukup menarik. Mereka mengatakan, Ukraina tidak dapat melakukan ini
Karena mitra barat kami memantau dengan cermat senjata dan peralatan militer yang mereka pasok untuk melawan Rusia. Selain itu, Direktorat Intelijen Utama Ukraina pada 9 Oktober lalu juga telah menyangkal tuduhan itu dan justru mengatakan bahwa Rusia lah yang mengirimkan senjata rampasan NATO kepada Hamas. Situasi saat ini semakin rumit bagi Zelensky yang tentu masih membutuhkan kepercayaan dan bantuan mitra baratnya. Dan terlepas dari siapapun pihak yang mentransfer senjata itu kepada Hamas, tidak akan mengubah fakta bahwa saat ini tentara Israel sedang melawan senjata mereka sendiri dan senjata sekutunya.